semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Destiani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi jurnal umum dalam bidang ilmu akuntansi. The most of the people of you guys yang sudah tahu, dan seperti hal yang harus kita ketahui, pengertian dari jurnal umum apa, tujuan dari jurnal umum apa, fungsi dari jurnal umum apa, serta manfaatnya untuk apa. And now I will tell you guys. Sekarang aku akan mengulas sedikit mulai dari pengertian hingga contoh soal dan penyelesaiannya. So stay tune ya. Yuk langsung kita bahas materi Jurnal Umum Dasar Akuntansi. Pengertian jurnal umum dalam akuntansi, sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan jurnal umum yang pertama, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Dalam artian, kita bisa mengetahui nih keadaan keuangan suatu perusahaan. Dan yang kedua, untuk mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksinya. Fungsi jurnal umum yang pertama, fungsi historis. Dalam hal ini, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Dengan begitu, semua perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu agar pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, fungsi analisis. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besarnya transaksi. Yang keempat, fungsi instruksi. Proses pencatatan dalam jurnal umum tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. Dan yang terakhir, fungsi informatif. Dalam jurnal umum terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Manfaat jurnal umum. Ada beberapa manfaat jurnal umum yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. Di antaranya, yang pertama, untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang didebet atau dikredit bahwa mesti seimbang. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai pekerjaannya dengan membuat tanda atau referensi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Disimak baik-baik ya teman-teman semua. Di sini saya mengangkat soal perusahaan jasa, yaitu Anggun mendirikan salon bernama The Salon. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada The Salon periode bulan Mei 2020. Tanggal 1, Anggun menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 50 juta rupiah sebagai modal. Tanggal 2, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 3, membeli peralatan salon seharga 10 juta rupiah. Tanggal 4, Anggun mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 5, Anggun membayar gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 6, Anggun menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Sebelum kita menjawab soal, alangkah baiknya kita harus pahami analisis akunnya terlebih dahulu. Akun yang terlibat dalam transaksi ini harus kita cermati penambahan atau pengurangannya, karena hal ini yang akan memposisikan debit atau kredit. Analisis akun diantaranya ada, yang pertama harta. Yang termasuk ke dalam akun harta ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Yang kedua ada utang. Yang termasuk ke dalam akun utang ada utang usaha dan utang bank. Yang ketiga modal. Yang termasuk ke dalam akun modal ada Thrive. Yang keempat pendapatan. Yang termasuk ke dalam akun pendapatan ada pendapatan jasa. Dan yang terakhir akun beban. Yang termasuk ke dalam akun beban ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan beban listrik. Dan ini tabel analisis akunnya.
Yang pertama ada akun harta. Apabila harta bertambah, maka posisinya ada di debit. Apabila akunnya berkurang, maka posisinya ada di kredit. Dan saldo akhirnya berada di debit. Kemudian dengan akun utang, modal, pendapatan, apabila akunnya bertambah, maka posisinya akan ada di kredit. Dan apabila akunnya berkurang, maka posisinya ada di debit. Dan saldo akhirnya berada di kredit. Begitu juga dengan akun beban. Akun beban apabila bertambah, maka posisinya akan ada di debit. Apabila akunnya berkurang, maka posisinya akan ada di kredit. Dan saldo akhirnya berada di debit. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Tanggal 1, Anggun menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 50 juta rupiah sebagai modal. Ketika Anggun menyetorkan uangnya ke perusahaan, maka kasnya akan bertambah. Kita lihat lagi yuk analisis akunnya. Kas termasuk harta. Jadi, apabila harta bertambah, maka posisinya di debit sebesar 50 juta rupiah. Dan modal bertambah, maka posisinya ada di kredit sebesar 50 juta rupiah. Tanggal 2, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 5 juta rupiah. Uang termasuk kas. Kas adalah harta. Jika harta kita bertambah, maka posisinya ada di debit sebesar 5 juta rupiah. Karena kas bertambah dari utang, maka utang perusahaan bertambah. Jadi kita tulis di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 3, membeli peralatan salon seharga 10 juta rupiah. Jika kita membeli peralatan, maka peralatan itu akan bertambah. Dan peralatan termasuk harta, jadi peralatan kita tulis di kolom debit sebesar 10 juta rupiah. Dan kas adalah harta kita yang berkurang ketika kita membeli peralatan. Jadi kita tulis kas di kolom kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 4, Anggun mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 5 juta rupiah. Mengambil uang untuk keperluan pribadi, nama akunnya adalah Frive. Dan Frive ini bagian dari modal. Jika kita tulis Frive di kolom debit sebesar 5 juta rupiah, dan ini berdampak pada kas perusahaan yang berkurang. Jadi kita tulis kas di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 5, Anggun membayar gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Membayar gaji ini termasuk akun beban. Beban apabila bertambah, maka posisinya ada di debit, yaitu kita tulis 3 juta rupiah di posisi debit. Dan membayar gaji pakai uang, uang adalah kas. Apabila kas berkurang, maka posisinya ada di kolom kredit, yaitu 3 juta rupiah. Dan transaksi yang terakhir terjadi pada tanggal 6 Mei. Pada tanggal 6, Anggun menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Nah, menerima pendapatan jasa, jadi Anggun menerima uang. Uang itu adalah harta. Jika harta bertambah, maka posisinya ada di debit sebesar 15 juta rupiah. Dan pendapatan kita tulis di kolom kredit sebesar 15 juta rupiah. Karena ini transaksi yang terakhir, maka kita akan jumlahkan total keseluruhan debit, yaitu jumlahnya sebesar 93 juta rupiah. Dan total keseluruhan kredit jumlahnya 93 juta rupiah. Sekian pembahasan dari materi Jurnal Umum Dasar-Dasar Akuntansi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Salam sehat untuk kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.